Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa semuanya, kembali lagi dengan saya Pia di podcast Ngopi. Ngobrol pintar bareng Eftik Win Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, bisa dilihat kita kedatangan 3 tamu sekaligus nih, 3 bintang tamu sekaligus yang sangat luar biasa, yaitu aktivis kampus organisasi di tingkat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Selamat datang kakak dan abang. Oke, sebelum kita mengenal lebih jauh dan cerita santai dengan kakak dan abang, kita terlebih dahulu akan perkenalan dimulai dari kakak yang baju kuning nih, beda sendiri bajunya. Silakan kak. Ya, perkenalkan nama saya Cindy. Itu tuh nama singkatnya saja. Cindy. Iya, nama panjangnya Cindy Fadilah Lusita. Saya dari program studi Tadris Matematika. Alhamdulillah tahun kemarin diamanahkan menjadi Bendahara Umum SMA Eftik 2025. Oke, berarti sejalan dengan jurusannya nih kak, Iya, matematika dan keuangan. Iya, ngitung-ngitung ya. Ngitung-ngitung. Berarti bawahannya Pak Purbaya kan? Iya, saya bawahannya Pak Purbaya. Oke, selanjutnya kepada kak yang udah beda nih bajunya nih. Silakan kak, perkenalan. Oke, perkenalkan nama saya Firnana Firdausi, bisa dipanggil Firna ya, bukan Mirna. Oh, Firna. Beda satu huruf, beda orang ya. Dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Alhamdulillah tahun kemarin saya diamanahkan menjadi Sekretaris Bidang Polkastra dan Dipeks Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Oke, baru dengar nih kak, Sekretaris Bidang Polkastra Dipeks. Oke, nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut nih tentang bidang dari Kak Firna, bukan Kak Mirna. Selanjutnya kita bintang tamu yang satu-satunya, bintang tamu yang paling ganteng nih di antara bintang tamu kita. Boleh diperkenalkan bang? Oke, saya Muhammad Raihan, biasa dipanggil Raihan, dan saya dari program studi pendidikan bahasa Arab. Bahasa Arab? Ya, dan di tahun 2025 kemarin saya diamanahkan sebagai staf Polis Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Oke, berarti dari bahasa Arab ya? Betul kan? Udah bisa bahasa Arab nih bang? Bisa. Oh bisa, nanti kita tes ya. Oke, siap. Oke, sudah perkenalan nih 3 bintang tamu hebat kita. Sebelumnya kita ingin bertanya nih, pengalaman menarik, pengalaman yang seru yang didapatkan dari Kak Cindy, Kak Firna, dan juga Bang Raihan selama menjabat 1 tahun ke belakang. Apa nih? Mungkin bisa dari Bang Raihan terlebih dahulu. Pengalaman menarik apa yang Bang Raihan rasakan selama menjabat sebagai staf PU dari Dema Eftik? Oke. Untuk pengalaman pribadi di organisasi, ya, saya sedikit berbeda dengan Kak Firna dan juga Kak Cindy. Karena ketika mereka itu masuk organisasi di semester 5, saya di semester 2 sudah berkecimpung di staf PU gitu. Oh, berarti adik? SEMA dan Dema, ya. Mereka ini masuk di SEMA dan Dema di semester 5. Tapi nggak nampak muka semester 5. Masih. Waktu itu saya daftar di staf keagamaan kan, namun pada Allah waktu itu diberikan amanah di bidang polis umum. Polis umum, masya Allah. Pikir-pikir waktu itu, nah berat nih, saya gitu. Tapi rupanya setelah jalani, setelah berproses, rupanya seru juga nih, gitu. Masya Allah, berarti tidak sesuai ekspektasi awalnya. Betul. Karena mendaftar di bagian keagamaan, tapi malah dipilih sebagai staf PU. Oh, ini bisa diceritakan nih dari tayangan kita. Oh, ya. Yang mana nih ada Bang Raihan? Ini adalah foto pasca pengukuhan staf Dema Eftik tahun 2025 nih. Saya ini kan. Oh iya, di tengah. Bisa dilihat pemirsa yang di tengah ini. Rame ya berarti? Iya betul. Ada berapa orang pengurusnya tuh? Untuk pengurus ada 30 orang dan untuk staf sendiri juga ada 30 orang. Jadi semuanya ada 60 orang. Rame berarti. Iya. Dan untuk pengalaman yang dapat di organisasi Senior Dema Eftik, di sana kami merasakan keluargaan yang begitu kuat gitu. Karena di mana di situ mahasiswa memang bekerja secara kolektif kolegial, mengambil keputusan dengan cara kekeluargaan. Mufakat. Iya betul. Saya banyak sekali nilai bisa dipetik dari Dema Eftik tahun 2020. Berarti pengalaman Raihan ini sangat-sangat, pertamanya di awal dengan rasa takut, tapi akhirnya terjalankan juga selama menjadi staf PU.
Oke, pengalaman yang sangat menarik. Selanjutnya kita ke pengalaman kedua dari Kak Firna. Boleh Kak diceritakan sedikit pengalamannya selama menjadi sekbid dari bidang Dipex dan Polkastra? Oke, bisa dilihat dulu. Ini. Nah, ini. Nah, kebetulan kami di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dari Ilmu Keguruan, khususnya di bidang saya sendiri, Polkastra dan Dipex, itu memiliki program kerja yaitu studi banding. Studi banding. Nah, ini Jalan-jalan foto nih studi berarti ya? banding. Iya. Jalan-jalan. Mungkin kalau studi banding lebih identik dengan jalan-jalan ya. Tapi pembelajaran yang besar sebenarnya bukan dari segi jalan-jalannya aja, karena dari studi banding ini kami mendapatkan relasi yang baru, teman yang baru, dan juga pengetahuan yang baru tentunya. Karena cukup berbeda dari program kerja yang diadakan di teman-teman UIN Imam Bonjol dengan kita di FTIK di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini. Berarti ada tukar pikiran mengenai Iya. program kerja yang ada di UIN, IB dan juga UIN kita ya Kak. Iya, betul Yunus sekali. Batu Sangkar. Berarti pengalaman yang sangat seru karena juga bisa refreshing nih mahasiswa organisasi dari DEMA FTIK. Selanjutnya nih yang ditunggu-tunggu Kak Cindy, pengalaman apa yang Kak rasakan selama menjabat sebagai bawahannya Pak Purbaya. Purbaya? Mungkin kalau pengalaman di SEMA, saya kan di SEMA sebagai bendahara umum. Mungkin pengalaman yang menarik itu adalah gimana cara kita mengatur keuangan yang diberikan segini. Kita bisa atur untuk beberapa proker yang akan ke depannya 1 tahun, 1 periode. Nah itu menurut saya lumayan menantang ya untuk menentukan budget-budgetnya gitu. Kalau salah kan Kak? Iya, bisa jadi bisa minus kayak gitu. atau bagaimana kan takutnya gitu. Dan lainnya kalau di program kerja kami juga punya program kerja yang sama seperti sekarang namanya juga ngopi. Ngopi juga namanya. Iya, namanya ngobrol aspirasi. Di situ mahasiswa aktif dan juga organisasi diundang untuk memberikan aspirasi-aspirasi mereka mengenai kampus, boleh mengenai tentang perkuliahan mereka, juga bisa mengenai fasilitas, infrastruktur yang ada di FTIK inilah. Boleh gitu dikasih aspirasi ke kami. Nanti kami yang bantu menjembatani gitu teman-teman dari mahasiswa untuk kepada pihak kampus, aspirasinya akan kami saring dan kami berikan. Dan sampai kepada pejabat-pejabat kampus yang ada di FTIK berarti. Iya, alhamdulillah sampai. Oke, nanti kita akan bicara lebih dalam tentang itu. Oke, berarti pengalaman yang sangat menarik kita dapatkan dari ketiga narasumber kita, ketiga bintang tamu kita, sangat seru dan juga sangat sayang dilewatkan kalau kita tidak mengikuti organisasi. Setelah itu mungkin kita akan bertanya tentang organisasi dari SEMA dan DEMA sendiri. Apa itu SEMA dan apa itu DEMA? Dan kenapa organisasi SEMA dan DEMA ini penting bagi fakultas maupun mahasiswa di FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar? Mungkin kepada Kak Cindy, boleh? Kalau SEMA itu senat mahasiswa yang dimana kami bergerak di bagian legislator. Kami sebagai pengawas, penyalur aspirasi, pengontrol kebijakan organisasi. Jadi organisasi yang ada di fakultas itu kami sebagai pengontrolnya, apakah kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang mereka ajukan di awal gitu. Jadi kami sebagai pengawas juga di situ. Nah mungkin itu guna SEMA juga bagi organisasi, kalau bagi mahasiswa sebagai penyalur aspirasi tadi gitu. Berarti legislator, Iya, atau yang menetapkan kebijakan atau yang sudah menyebarluaskan kepada nantinya HMPS yang di bawahnya atau juga DEMA bekerja sama. Oke, itu dari definisi SEMA sendiri dan pentingnya SEMA bagi mahasiswa dan juga fakultas. Selanjutnya ke DEMA. Kalau DEMA sendiri nih, apa itu DEMA dan juga kenapa DEMA penting bagi mahasiswa dan juga fakultas? Kak Firna. Oke. DEMA sendiri itu Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang mana DEMA ini merupakan suatu wadah atau organisasi yang mana bidangnya di segi eksekutif atau eksekutor. Nah, nanti setiap aspirasi yang diberikan oleh
masyarakat dari FTIK sendiri akan ditampung juga dari kami DEMA, sama dengan SEMA, tapi kami Bekerja bagian sama. eksekutornya. Bekerja. Nah, selain itu di DEMA sendiri juga nantinya sebagai motorik penggerak di setiap kegiatan-kegiatan yang akan diadakan di fakultas tentunya. Itu pun kami akan berkoordinasi dengan SEMA tentunya dan juga dengan HMPS yang berada di naungan FTIK sendiri. Berarti kalau SEMA itu di bidang regulasi atau kebijakan pengaturan-pengaturan, sedangkan di DEMA itu eksekutor atau yang melaksanakan aturan dari SEMA sendiri. Mungkin ada tambahan dari Bang Rehan, kenapa nih DEMA itu sangat penting bagi mahasiswa dan juga fakultas? Oke, sejalan disampaikan oleh kakak-kakak kita tadi, bahwasanya DEMA dan SEMA itu memang menjadi pusat sentral dari terselenggaranya setiap program dan juga agenda dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, khususnya mengenai mahasiswa. Benar. Makanya peran SEMA dan DEMA itu memang sangat-sangat sentral sekali, sangat penting sekali berada di Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Jadi nggak bisa dipisahkan antara SEMA maupun DEMA. Soulmate nih, belahan jiwa di Antara- tingkat fakultas. Betul. Antara legislator dan juga eksekutor memang harus jalan terus. Oke. Berarti penting banget nih SEMA dan DEMA selalu ada untuk membersamai aktivitas organisasi yang ada di bawah naungan FTIK Win Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, timbul nih pertanyaan Kak dan Bang, kalau misalnya ada mahasiswa yang berorganisasi, tentu juga ada mahasiswa yang tidak berorganisasi. Jadi pertanyaannya, bagaimana SEMA dan DEMA menghilangkan sekat antara mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura? Boleh dijawab mungkin dari Bang Rehan terlebih dahulu. Oke. Menanggapi paradigma yang terdapat di kampus-kampus, banyak kampus kita ya. Dan terus kalau sekarang kita berbicara di Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Universitas Batu Sangkar, memang ada sebutan-sebutan atau panggilan-panggilan sedemikian pada para mahasiswa, karena di kampus mahasiswa itu ada dua. Yang pertama ada mahasiswa kura-kura, kuliah rapat aja kerjanya. Kemudian yang kedua ada mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya, tanpa adanya rasa excited untuk ikut berorganisasi gitu kan. Nah, untuk menghilangkan sekat antara dua model mahasiswa ini, tentunya kita selaku organisator melalui wadah organisasi yang sudah tersedia di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, khususnya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kita harus menciptakan ruang partisipasi yang seluas-luasnya untuk seluruh mahasiswa. Gak hanya buat para organisator, orang-orang yang gencar untuk berorganisasi, gak hanya buat mereka, tapi untuk keseluruhan mahasiswa. Baik yang kupu-kupu tadi yang kerjanya kuliah pulang, mereka itu kita tarik, kita ikutkan, dan bagaimana cara mereka itu kita dorong untuk berkontribusi dalam setiap acara-acara, program dan agenda yang kita laksanakan. Jadi kuncinya berikan pada mereka ruang untuk berkontribusi dan berkolaborasi aktif dalam setiap program dan agenda yang kita laksanakan. Betul, berarti biar tidak ada sekat nih antara kuliah mahasiswa yang tidak organisasi dan juga organisasi, dengan cara mengikut sertakan mereka di setiap kegiatan-kegiatan organisasi. Mungkin ada tambahan dari Kak Firna dan juga Kak Cindy mengenai ini? Mungkin sedikit tambahan dari saya pribadi, itu sebenarnya tidak ada sekat di antara mahasiswa yang kupu-kupu dengan mahasiswa yang kura-kura atau kuliah rapat. Karena di kampus kita sendiri, terkhususnya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, itu dari segi tenaga pendidik atau dosen kita sendiri itu tidak pernah membeda-bedakan antara mana siswa yang kupu-kupu dengan mana mahasiswa yang kura-kura. Karena kita semuanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dengan diberikan oleh dosen kita hak tersebut tanpa membedakan siapapun itu. Iya, berarti sama saja, tergantung bagaimana kita dapat mengeksplor diri kita sendiri, maupun di dalam organisasi maupun tidak di dalam organisasi. Oke, singkat saja mungkin Kak, karena sudah banyak kita berbincang-bincang nih. Jadi kenapa nih mahasiswa dari FTIK Win Mahmud Yunus ini merasa bahwasannya harus peduli dan merasa bangga memiliki organisasi SEMA dan DEMA?
di fakultas ini. Sebagaimana yang kita tahu, juga baru-baru ini sedang hangat diperbincangkan. Ini ada dari salah satu komenan, yaitu yang katanya UIN kayaknya harus stop perbanyak nyetak lulusan, fokus pada kualitas lulusannya saja. Hampir semua yang ngelamar kerja di perusahaan Om gue itu anak UIN, nyeleksinya susah karena skill mereka nggak jelas, tapi minta gaji kira-kira. Nah, ini kan pendapat yang miris sekali kita dengar karena kita dituduh tidak mempunyai skill. Sedangkan kita di organisasi itu perlu adanya skill itu. Bagaimana tanggapan dari kakak-kakak dan abang mengenai statement ini? Dari Raihan mungkin. Oke. Mengenai statement ini ya Kak ya, bahwasannya kita tuh disuruh buat nyetak lulusan. Gitu. Artinya sama kalau kita cetak lulusan, berarti kita cetak pengangguran gitu. Tentu sebuah statement yang sangat salah sekali. Karena mengapa kan? Realitanya tengah-tengah masyarakat, mahasiswa UIN itu pada saat sekarang ini banyak berkontribusi untuk masyarakat. Bahkan wakil bupati di daerah saya itu berasal dari Universitas Islam Negeri Tingkring. Benar. Maka dari mana Anda mengatakan bahwasanya mahasiswa UIN ini nggak punya kompetensi, mereka nggak punya skill leadership, mereka nggak punya skill dalam berorganisasi? Itu salah sekali. Karena kalau kita lihat dari di realitanya di tengah masyarakat, kita banyak yang lulus PNS, banyak yang diterima di instansi P3K. Betul, P3K, instansi pemerintah, dan juga bahkan kampus-kampus umum pun kalau sebagian di antara mereka sebagian di antara mereka susah juga dapat kerja. Tidak dari UIN saja. Iya, nggak dari UIN aja. Kan kampus-kampus umum, kampus ternama sekalipun bisa juga berpotensi setelah tamat itu untuk nganggur gitu. Jadi ini jelas statement yang rancu. Iya, yang rancu, yang mungkin harus diperbaiki kembali cara berpikirnya gitu. Mungkin juga tidak bisa disalahkan total dengan lulusan UIN karena Betul. kita tahu sendiri kan sebagai di dalam pemerintahan juga punya kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi berkontribusi bersama untuk memperbaiki itu. Mungkin dari Kak Cindy kan dan juga Kak Firna ada tanggapan mengenai statement ini? Kalau menurut saya pentingnya Iklan sebentar. Kalau dari statement itu mungkin dari pertanyaannya dulu ya, bagaimana organisasi khusus saya ini penting gitu. Karena di dalam organisasi kita belajar namanya kepemimpinan, bagaimana cara kita bekerja sama dengan orang, bagaimana cara kita menyampaikan aspirasi, sekecil itu saja kita harus belajar gitu. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kita kepada orang agar tidak menyinggung, tapi kita tetap memperkukuhkan atau ingin mempertahankan pendapat kita gitu. Mungkin dari situ saja kita udah dilatih tuh skill dalam berbicara, soft skill kan itu namanya. Soft skill. Kalau dari statement itu, kalau UIN tidak mencetak lulusan-lulusan yang terbaik, buktinya gitu. Di sekolah saya sendiri, guru-gurunya banyak dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar gitu. Kalau enggak, suruh aja main ke UIN gitu. Jalan-jalan ke UIN dulu. Iya. Mungkin itu aja sih gitu. Oke, berarti memang statement itu lebih baik tidak rancu seperti itu karena lulusan UIN juga banyak kok yang berprestasi dan juga mempunyai skill yang mumpuni. Dengan adanya juga UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, mungkin bisa nih jalan-jalan ke UIN kita semua untuk lebih tahu dan daftar di UIN kita agar nantinya bisa mencetak lulusan-lulusan terbaik. Oke, mungkin cukup seru dan hangat perbincangan kita pada sore hari ini nih Kak Bang. Jadi mungkin harapan untuk organisasi dan juga fakultas dari kakak-kakak dan abang, singkat saja mungkin Kak Firna harapannya. Oke, kalau mungkin untuk harapan untuk teman-teman yang akan melanjutkan estafet organisasi selanjutnya, itu silahkan dirancang kembali nantinya program kerja yang akan dijalankan dengan sebaik mungkin dan juga laksanakanlah dengan sebaik mungkin tentunya. Karena jangan lupa pula teman-teman, kita melakukan sebuah kegiatan tentunya memiliki tujuan yang mana nantinya akan mencapai output atau
apa yang akan kita kejar sebenarnya gitu, Tujuannya, tujuannya. Dan juga setidaknya penting juga untuk fakultas kita untuk lebih maju lagi ke depannya. lebih baik lagi ya Kak. Mungkin dari Bang Rehan nih, closing statement untuk harapan mahasiswa organisasi di FTIK ini. Oke, untuk seluruh mahasiswa masyarakat FTIK, FTIK dan Dema FTIK dan juga Sema FTIK, seluruh jajaran stakeholder yang ada di Dema, yang ada di Fakultas Tarbiyah itu, di Fakultas Tarbiyah dari ilmu keguruan itu sendiri, FTIK adalah rumah kita. FTIK adalah tempat kita berpulang ketika tak ada rumah yang lain yang mau menerima kita. Maka berkolaborasi aktiflah, berkontribusi aktiflah dalam setiap agenda-agenda dan program-program yang dilaksanakan di Dema FTIK. Karena mengapa? Disinilah kita, disinilah wadah kita untuk mengasah skill leadership, untuk mengasah skill kepemimpinan. Karena kalau kita pahami, leadership is trust, not power. Leadership itu atau kepemimpinan itu adalah kepercayaan, bukan hanya sekedar kekuatan. Nah, jadi bagaimana cara kita memperoleh kepercayaan itu? Ya, kita mulai dari Diri kita kita berkontribusi, ya, kita berkontribusi, berkolaborasi. Terkhususnya untuk warga Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, pintu terbuka lebar untuk Anda untuk berkontribusi aktif di Dema Eksekutif. Maupun SEMA. Betul, di Dema maupun di Sema Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Oke, baik. Karena kalau tidak kita yang memperbaiki fakultas atau organisasi kita sendiri, siapa lagi? Karena kita lah mahasiswa penggerak-penggerak yang ada di FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Mungkin terima kasih waktunya kepada kakak dan abang aktivis kampus nih, yang seru banget dari tadi kita sudah ngobrol. Mungkin sekian, nanti kita akan jumpa lagi mungkin di lain waktu, boleh menjadi bintang tamu lagi. Sekian dari kami, dari saya Lutfia Fadila Rusdi. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.